Salam, salam sade, salam Jumat, salam merah. Jumat kali ini rada merah ya. Kadang Jumat hijau, Jumat berkah. Nah, kalau lagi merah, mungkin ini Tuhan suruh supaya hari Jumat sholatnya lebih kusyuk, doanya lebih kusyuk lagi gitu ya. Kalau bisa ditambah puasa lagi ya. By the way, kita lihat market hari ini ya. Nanti beberapa hal kita bahas. Ini saya buat video. Market cap di 1 triliun, 61 billion, drop 3,7% ya. Volume ada kenaikan, dia drop, ada yang serok barang ya. Jadi volume naik 18%-an ya di 64,9 billion. Dominance nggak berapa turunnya, padahal dia agak drop sedikit. Dia kemarin 49,8, ini 49,6 ya. Fear and Greed agak drop dia, kemarin masih di 63 terus drop 61, ini ke 56, posisi netral di 56 ya, 56% Fear and Greed-nya. BTC masih posisi downtrend, dia tadi daily-nya nutup di 41,3 ya. Posisi downtrend dia. Jadi ini saya buat video sekarang BTC-nya di 41.021 dolar ya. ETH di 2.454, BNB 310, Solana 92 dolar 88 sen, XRP 54 sen, 98, 55 sen lah ya. Cardano 49 sen, AVAX 33 dolar, 03, dan sebagian drop. Semalam dapat suy, malah saya bilang left rendah, sempet dia hijau dulu, terus akhirnya dia ini. Nah, yang masih agak sedikit floating loss saya masih ini terbuka karena dia belum mau ini flare ya, flare masih, tapi kecil float karena saya ini masuknya di hampir di 22 sen gitu ya, di 21 berapa kemarin saya lupa, sedikit floating loss. Tapi yang SUI tadi udah TP, ada dapat lumayan juga ya di SUI. Jadi tinggal flare yang ini saya short semalam, sedikit floating loss masih ini, biarkan aja ya. Paling kalau apa mungkin cuannya dari SUI saya tambah muatan dikit lagi di flare ini. Jadi itu posisinya. Semalam emas balik hijau ya. Nah, emas hijau juga beberapa hal ya, karena juga dengan event semalam itu rupanya di luar ini perkiraan ya. Jobless claim yang diperkirakan data gembel yang mengalami kenaikan justru penurunan, penguatan dia ya. Yang kemarin diperkirakan 207.000, dia naik, dia punya data pengangguran gembel, ternyata enggak, terbuka lapangan pekerjaan banyak, dia di 187.000 semalam ya. Begitu juga Philadelphia Fed manufakturnya yang diperkirakan ada perbaikan di minusnya, ternyata enggak juga, sedikit. Yang sebelumnya minus 12,8, ini dia minus 10,6 gitu ya. Makanya juga kurang ini. Justru semalam itu emas kembali hijau dengan kondisi berita-berita perang gitu ya, geopolitik ya. Kemarin juga Pakistan serang balik ya. Jadi Iran juga selain dia konflik dengan Israel di situ, ternyata dalam minggu-minggu ini juga udah konflik lagi dengan Irak ya. Dia ada serang ke Irak gitu di Selasa sama Pakistan. Nah, kemarin Pakistan serang balik dia gitu ya.
Nah, ditambah lagi juga Red Sea yang terus memanas ya, Houthi yang ini dengan ambrek juga, jadi makanya emas rada hijau balik ya. Nah, saya lihat dengan event hari ini juga, kalau dilihat hari ini Jumat nanti bentar lagi, sebelumnya nanti UK dia ada data retail salesnya ya, justru retail salesnya drop gitu ya. Terus malam ini 8.30 juga core retail sales Kanada ya, retail sales Kanada jam 10 exiting home sales. Nah, home salesnya sebenarnya nggak bagus dia, kecuali datanya dimanipulasi gitu ya. Dia lagi parah itu masalah real estate, masalah home salesnya ya. Nah, kalau dilihat ininya terus paling nanti CFTC dia punya goal atau apa, jadi saya lihat mungkin masih bisa hijau dikit emas malam ini. Kalau dari berita ini mungkin emas bisa aja penguatan dikit lagi. Nah, tadi saya masuk di 2021 gitu ya, di 2021 saya mungkin hari ini saya perkirakan mungkin gold hari ini paling enggak masih bisa hijau tipis gitu ya, saya perkirakan hijau gitu, bisa aja di 2030-an gitu dia malam ini ya, masih hijau kayaknya ya. Jadi makanya saya ambil posisi buy untuk di gold gitu, dengan kondisi kalau lihat event hari ini nggak terlalu gimana, tapi kemungkinan dengan isu perang ya, geopolitiknya itu yang mungkin emas masih malam ini akan hijau kalau saya lihat gitu ya. Kalau untuk kripto, karena saya masih ada posisi sell di flare, saya biarkan dulu ya. Ini ya dia rada masih downtrend gitu ya. Ya nggak apa-apa, tahan aja, hold aja dulu gitu ya. Memang lagi ya sangkut dikit biasalah, nggak usah terlalu ini kan, sementara market dia lagi agak downtrend ya. Kalau nggak ketahan dia, seperti saya bilang, mungkin pertama fasenya ke 38 dulu, 38.500. Kalau di situ nggak ketahan lagi, nextnya mungkin sampai batas di 35 gitu ya. Tapi nggak langsung, ini mungkin proses, andai kata nggak ada. Masih kita harus lihat nanti tutup bulannya di mana ya, monthly-nya nutup di mana nanti di Januari ini. Jadi saya masih pantau di situ ya. Bisa aja tiba-tiba nanti monthly-nya dia lebih sorong lagi ya ke atas. Itu masih memungkinkan gitu. Jadi lihat aja nanti, kalau yang kalian sangkut dikit, hold aja dulu, jangan takut ya. Memang market lagi, kalau dilihat newsnya berbagai hal rada negatif ya. Ini yang sedikit hari ini mungkin agak ini saya bahas, market kita sampingkan dulu, dia lagi drop. Kalau yang ada dana, kalian mau tambah muatan, cicil masuk ya. Kalau yang udah nggak ada dana, hold aja dulu, jangan takut ya. Walaupun dengan banyak berita news yang fear akan crash ini itu, jangan terlalu takut. Kalau Anda sangkut, hold aja dulu. Tapi kalau ada yang dana ya, mau tambah muatan, masuk cicil. Jadi kalau andai kata dia masih agak drop, bisa Anda ini. Intinya DCA ya, dollar cost averaging, itu the best way. Oke. Nah, untuk kondisi saat ini kalau kita lihat mungkin masih downtrend, masih belum cukup mendukung untuk market positif, karena news-news yang keluar kurang bagus. Pertama seperti tadi yang saya bahas, isu geopolitik ya, perang ya yang memanas gitu. Kedua juga ekonomi yang
keluar beberapa result data ekonomi yang keluar kurang mendukung juga, kurang bagus ya. Data yang keluar kuartal 4 gitu, atau di rangkap report 2023 gitu ya, itu data ekonomi rata-rata jelek gitu. Cina gitu ya, semua ini. Cina juga banyak sekali pemotongan budget, termasuk sampai tentaranya juga turun gaji. Banyak hal yang turun gaji juga gitu. Ya. Nah, data ekonomi yang ini terus juga semalam itu data dari Fed ya, pembukuannya 2 tahun belakangan ini keluar dari 12 cabang Fed ya, yang Louisiana lah, Minneapolis lah ya kan, New York bla bla, nggak ada yang bagus ya, nggak ada yang bagus, termasuk mereka udah tahu itu datanya juga dipoles gitu, diragukan data-data yang mereka masukkan, inflasi bla 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 bla, jadi jelek, rapor jelek sekali untuk kinerja 2 tahun ini Fed ya, dari cabang-cabangnya. Itu juga yang membuat market, para retail, para paus lihat kondisi gitu ya, lihat kondisi, karena juga semalam baru clear kan. Kemarin saya ada bilang mereka kemungkinan running out cash ya, kehabisan duit juga pemerintahan. Jadi semalam akhirnya sudah ada agree ya dari Kongres, jadi udah disubmit ke Biden, tinggal dia tanda tangan. Jadi satu hal itu mungkin itu agak sedikit membaik gitu, karena itu salah satu yang diragukan juga ya kemarin-kemarin itu dengan pelaku pasar, mereka wait and see gitu kan, karena salah satu itu juga yang hampir sisa 3 hari ya. Jadi udah ada kesepakatan itu yang udah digolkan oleh Kongres, sekarang masuk ke istilah dana talangan lah ya. Belum ada gimana, tapi dana talangan sampai di Maret gitu ya, sampai di Maret itu yang ini udah disetujui Kongres. Nah, udah dikirim ke Biden. Mungkin ini satu agak apa ya, bagus gitu ya untuk yang kemarin-kemarin rada ini. Nah, yang ini agak negatifnya data pembukuan dari Fed yang 2 tahun ini ternyata jelek banget gitu ya, banyak ininya. Itu juga salah satu yang buat market nggak terlalu ini. Makanya kondisi saat ini berbagai hal yang dibangun ya, kalau saya lihat ya mungkin lagi di ini naikkan ini juga masih mau beli barang sih, BlackRock, Fidelity gitu, FunEx ya, kayaknya mereka belum cukup stok, masih mau serok gitu ya, makanya market juga masih ini. Makanya kalian sabar gitu, karena sementara news yang keluar itu yang rada negatif semua gitu, yang tidak mendukung market. Tapi dengan ininya juga kita bisa lihat arahnya kira-kira kemana gitu ya. Terus satu lagi juga pertemuan World Economic Forum WEF ya, ini penting juga resultnya mereka semalam itu, ngomong poin-poinnya yang mereka bahas ya, AI itu yang justru mereka mau ada negara-negara itu saling kerjasama dengan, karena yang mereka lebih perhatikan bahaya dari AI itu sekuritasnya, cyber security ya, itu yang harus diperkuat bukan buat apa untuk anti cyber security di laptop kamu, di komputer kamu, enggak, justru yang mereka mau ini bangun source-nya ya, build the source gitu. Jadi itu yang mereka ini, maka harus ada kerjasama antar ini. Ya intinya sebenarnya juga
mereka mau kontrol. Jadi kita tahu WEF ini siapa, di belakang misinya apa ya, itu masih tetap mereka target New World Order-nya gitu ya. Yang sebenarnya yang dibahas itu juga, yang enggak sebenarnya tahu kita arahnya kemana. Kedua juga yang mereka tekankan climate change. Nah, climate change ini yang saya pantau ini masih terus di situ. Nah, paling saya nggak suka itu. Jadi dari pembahasan mereka itu mereka udah pantau, mereka kontrol dengan konsumsi daging yang berlebih ini, ya kan. Jadi sebenarnya mereka udah punya rencana. Saya pernah ada lihat dokumenter mereka itu ya, itu yang dipersiapkan ke depan-depannya manusia itu nanti dapat protein bukan makan dari daging lagi gitu ya. Jadi untuk dari ini nanti serangga-serangga itu ya. Jadi udah banyak yang sakit itu manusia itu gitu ya. Apa yang mereka mau setel dengan katanya climate change, kita harus handle karbonnya ya. Jadi berbagai hal itu nanti dengan alasan climate change ya, efek dari karbon ya kan. Jadi kita harus ini, termasuk nanti traveling Anda diatur mereka gitu. Itu future, dengan alasan kita harus menjaga ini climate change, kita harus menjaga generasi ke depan. Sebenarnya yang mereka mau lakukan itu kontrol manusia. Jadi kayak apa gitu ke depannya itu ya. Jadi di situ carbon browser gitu ya, berbagai hal. Nah, dari saya tangkap dia ini ya, ini yang perlu kita perhatikan. Result dari conclusion yang saya lihat yang mereka sampaikan itu, satu ya, percaya tidak percaya, saya yakin harga oil akan mereka naikkan ya, harga minyak dunia itu nggak lama lagi saya yakin akan mereka naikkan. Karena pertama saya lihat juga kejadian beberapa hari lalu juga mereka serang kilang minyak Israel ya. Jadi arahnya itu udah kebaca, secara kita baca apa yang mau mereka lakukan ke depan ya, dengan kerjasama mereka dari komunitas para OPEC gitu ya, OKI ya, itu ada rencana mereka akan blok minyak ke Israel untuk tekan Israel gitu. Sedangkan misi dari WEF, jadi mereka connect nih, bisa kerjasama gitu ya. Mereka juga mau nanti ke depannya mereka, karena market mereka untuk EV ya nggak sesuai ekspektasi ya. Jadi EV belakangan ini yang digembar-gembor, termasuk Indonesia, Jokowi ngikut alur main mereka ya, saya lihat. Jadi ya ada baiknya memang Indonesia, karena subsidi terlalu besar sekali ya, maka pemerintah mau tekan ke EV. Saya tahu kalkulasinya gitu, paling nggak mereka meringankan subsidi pemerintah sebenarnya. Tapi kepentingan daripada World Economic Forum ya, dengan Cina, korporasi itu, mereka clean energy dengan alasan climate change, supaya harus clean energy ya kan, reduce the carbon, bla 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 bla. Ujungnya memang ya duit, bisnis mereka yang besar gitu ya. Nah, kedepannya ini mereka akan push. Jadi negara-negara ini yang pertemuan ini di Davos, pasti nanti akhirnya udah ada pasti negara mana yang ini, karena EV penjualannya drop, boleh katakan yang di mereka ini kan gagal gitu, karena konsumer itu banyak yang belum puas, yang baterainya meledak lah, masih banyak hal yang enggak ini. Terus juga kalau baterai rusak itu mahal sekali gitu, jadi orang belum ini. Nah, tapi mereka mau nge-push. Salah satu caranya supaya nge-push untuk di ini ya, mungkin ke depan akan ada, tapi yang udah pasti minyak akan dinaikkan lagi supaya Anda beralih ke EV gitu ya. Nah, dengan saya lihat pembahasannya
green energy, EV ini itu saya tangkap ini kedepannya minyak akan. Jadi kalau yang main saham-saham ya, kalau kalian main saham bisa tuh beli beli kedepannya saya yakin minyak akan naik gitu ya. Nah kalau pemerintah yang smart, yang pinter ya, sekarang itu apalagi Indonesia ya, Indonesia ada mereka olah biofuel ya dari sawit itu, mudah-mudahan sukses ya, saya doa itu juga bisa ini. Dan juga kemungkinan ya boleh aja Anda mau Indonesia ikut alur mereka, nanti minyak ikut naik juga ya karena dia subsidi. Paling nggak ada biofuel bisa take handle yang rakyat miskin gitu, yang membutuhkan supir truk gitu, itu kan mereka ini. Kalau minyak kali mungkin bisa naik tinggi loh minyak ya, kalau saya lihat dari ininya ya. Jadi itu kedepannya. Jadi kalau yang main saham bisa aja Anda beli saham minyak itu akan naik gitu ya. Crude oil ya kan. Itu yang saya lihat conclusion dari WEF ya, ujung-ujungnya masih mereka mau nge-push misi mereka gitu. Pertama di green energy ya, climate change, masih niat mau kontrol orang, berbagai hal gitu dengan alasan untuk harus jaga bumi ini, next generation, padahal sebenarnya semua bullshit mereka juga yang ini ya. Tapi itulah. Nah itu pembahasan untuk hari ini yang bisa saya paparkan. Untuk market tenang aja, karena kalau kita lihat alurnya untuk market Amrik ya, itu lihat aja kesepakatan dari ini ya, debt ceilingnya itu ditunda lagi. Jadi ada kesepakatan itu ditunda sampai Rabu biar pemerintah nggak running out of cash money ya. Jadi dana talangan sampai bulan Maret itu satu. Kedua, saya kan ada bilang ya, bank-bank ini masalah juga. Bank udah ini ya, bukan pasang impus lagi, udah hampir koma itu bank gitu. Cuma mereka juga secara diam-diam Fed ada suntik mereka, ada funding ya. Program funding ini itu bulan 3 kelar habis. Nah, bank ini sudah nggak gimana lagi, maka saya bilang kemungkinan ya bulan 3 tanggal 20 pertemuan FOMC itu akan salah satu the way untuk supaya bank lebih ini, mungkin mereka harus cut rate gitu. Itu udah pas ini, walaupun semalam si Bostic salah satu member FOMC ya, si Bostic bilang kemungkinan kalau cut rate itu di kuartal 3 bla bla bla. No. Penghujung kuartal 1 ini di bulan Maret tanggal 30 saya yakin akan ada cut rate. Dengan kondisi ini alur yang mereka bawa juga kelihatan gitu ya. Sampai di bulan 3 fundingnya selesai bulan 3. Si ini juga kongres itu dana talangan sampai di Maret juga gitu. Jadi saya rasa Fed udah posisi sekarang itu seperti si buah malakama ya, dimakan mati bapak, nggak dimakan mati ibu gitu ya. Jadi so naikkan atau harus cut ya kan, pertahankan atau harus cut, kayaknya pasti mereka akan udah betting dia akan cut rate gitu di Maret. Nah kalau di cut rate itu saya rasa market akan hijau balik. Jadi untuk sementara ini kalau misal dia masih ini, sabar aja. Di Maret itu cut rate saya yakin kalau terjadi cut rate di Maret tanggal 20 itu market akan balik hijau gitu. Jadi santai aja, jangan takut dengan kondisi market sekarang ini karena masih jelas market mereka akan poles karena posisi Demokrat makin tersudut, justru Trump lebih naik down sekarang gitu ya. Jadi mereka harus naikkan mereka punya ini. Oke. Jadi begitu aja pembahasan di hari Jumat ini. Semoga bermanfaat bagi Anda ya. Buat yang ini yang udah paham apa yang saya sampaikan, manfaatkan. Buat teman-teman muslim hari Jumat,
jangan lupa sholatnya, ya kan? Doa yang kusyuk ya, biar dilapangkan rezekinya, diberi kesehatan, dan dimudahkan jodohnya buat yang masih jomblo. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.